Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Sak Saung Aja Kapok SMS? Kita ketemu lagi di channel yang sama di waktu yang berbeda. Malam yang sunyi untuk saat ini. Kita ketemu lagi. Kita akan membicarakan sedikit sejarah ringkas para ahli ulama ahli hadis, yang mana ahlul hadis atau ahli hadis ini ulama yang luar biasa dalam keilmuannya, dalam segi keilmuan luar biasa, Masya Allah. Yang waktu itu kita udah bahas masalah ahli hadis, ahli ulama hadis yang udah kita bicarakan, udah kita bahas sedikit sejarah ringkasnya, seringkas-ringkasnya. Diawali dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nisa'i, Imam Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kita lanjut ke imam yang selanjutnya dengan sejarah singkat yang sesingkat-singkatnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita setidaknya ya ngopi-ngopi dulu, santai, biar tidak tegang ya. Santai aja, biar rileks, biar kita itu ngomongnya enak, biar yang mendengar juga enak ya. Kita ngopi santai dulu. Oke, kita mulai dulu ya. Kita mulai. Agar kita sedikit mengenal sejarah singkat para ulama ahli hadis ya. Perkataan ahlul hadis atau ahli hadis maksudnya ialah ulama-ulama yang menghafal beribu-ribu hadis, yang mengetahui sanad-sanadnya, mengetahui sifat-sifat sanadnya atau pemangkunya sedalam-dalamnya, mengetahui lafaz dan matan hadis sebaik-baiknya. Adalah salah sekali kalau perkataan ahlul hadis itu diartikan buat orang-orang yang tidak mau mengikuti mazhab, orang-orang yang anti mazhab, yang katanya langsung berpegang dengan hadis saja. Arti macam ini tidak terpakai dalam dunia Islam ya. Makanya kita harus hati-hati mana yang ulama ahli hadis, mana yang bukan. Jadi sekarang kita mau membahas, menceritakan sejarah sesingkat-singkatnya. Yang waktu itu kita udah membahas, menceritakan sejarah ringkas dari para ulama ahli hadis. Nah, sekarang kita melanjut ke ulama hadis yang selanjutnya, yaitu ulama hadis yang tidak kalah hebatnya, yaitu Imam Baihaqi. Imam Baihaqi wafat di tahun 458 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 384 Hijriah, lebih muda dari yang lain ya.
ya, mudah lah. Beliau mengumpulkan hadis dan meletakkannya dalam kitab-kitab beliau yang bernama, kitabnya itu Sunan Baihaqi, Syu'ubul Iman, dan lain-lain. Beliau selain ulama hadis terkenal juga ahli fikih. Beliau ahli fikih ini dalam mazhabnya mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, dan termasuk pembela i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Beliau Imam Baihaqi ini termasuk ulama pembela i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Beliau meninggal di Nisabur, Persia, dan bermakam di Baihaq pada tahun 458 Hijriah. Nah, itu sejarah tersingkat agar kita sedikit mengetahui, ya. Makanya kita hati-hati untuk mengenal siapa ulama hadis-hadis kita. Ya, kita lanjut lagi. Selanjutnya ulama yang termasuk ulama ahli hadis, ya mungkin kita udah mengetahuinya, udah tahu siapa beliau, tidak asing bagi kita, dan kita itu termasuk, mudah-mudahan termasuk murid-murid beliau yang selalu mengikuti ajarannya. Ya, lanjut yang selanjutnya ulama hadis kita yang tiada lain tiada bukan yaitu imam madhab kita, yaitu Imam Syafi'i. Ya, mungkin sudah tahu semua Imam Syafi'i itu madhab kita, terutama mayoritas warga negara Indonesia itu madhabnya madhab Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini namanya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazin bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf al-Quraisy al-Matalabi. Beliau Imam Syafi'i ini lahir di tahun 150 Hijriah di Askalan, Palestina. Kemudian dibawa ibunya kembali ke Mekah, belajar di Mekah. Dalam usia 9 tahun beliau telah menghafal Quran suci. Jadi beliau di umur 9 tahun sudah menghafal Al-Quran di luar kepala. Masya Allah, luar biasa. Umur 9 tahun. Nah, termasuk guru-guru beliau dalam ilmu hadis adalah Sofyan bin Uyainah, Imam Malik bin Anas, yang pendiri madhab Maliki, dan lain-lain. Banyaklah ya guru-guru yang lainnya. Beliau selain ahli fikih juga mujtahid mutlak, pembangun madhab Syafi'i yang terkenal dalam fikih, juga ahli hadis. Ya, beliau ini Imam Syafi'i ini termasuk mujtahid mutlak, pembangun madhab Syafi'i, terkenal dalam fikihnya dan juga ahli hadisnya. Beliau untuk masalah ini beliau itu punya kitab beliau itu yang tidak kita pasti tahu, yang terkenal, yaitu kitab Al-Muzanni dan lain-lain, penuh dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Nah, beliau Imam Syafi'i ini wafat di tahun 204 Hijriah di Mesir dan bermakam di situ. Jadi Imam Syafi'i ini lebih tua daripada Imam Hambal, dan Imam Hambal itu termasuk murid dari Imam Syafi'i juga. Imam Ahmad bin Hambal ini pendiri madhab Hambali, ya, dalam fikihnya itu.
kisah sejarah singkatnya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita bisa mengenal sedikit sejarah singkatnya. Jadi santai aja kita sambil lihat-lihat pemandangan di malam hari yang sejuk indah. Mantap. Dan untuk yang selanjutnya ulama hadis kita yaitu Imam Daruqutni. Imam Daruqutni ini wafat di tahun 385 Hijriah. Beliau namanya Abu Hasan Ali bin Umar Ad-Daruqutni, seorang ahli hadis yang jarang tandingannya pada masanya. Pada zamannya itu jarang untuk menandingi bahwa beliau itu seorang ahli hadis yang banyak mengetahui seluk-beluk hadis, tahu hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang baik, tahu tentang orang-orang yang pemangku hadis, sighah, dipercaya adalah dan menganut i'tikad yang baik. Di dalam fikih beliau Imam Daruqutni ini beliau menganut madhab Syafi'i. Jadi Masya Allah ya, madhabnya madhab Syafi'i, seperti kita madhab Syafi'i. Kita beliau Sunan Daruqutni membuktikan kemahiran dan kecakapan beliau dengan hadis, sehingga beliau diberi gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi beliau Imam Daruqutni ini punya gelar, diberi gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Nah, kepada beliau ulama-ulama hadis yang lain mengambil hadis, di antaranya Al-Hafidz Abu Nu'aim, Qaddi Abu Ta'ib, Imam Tabari, Imam Abu Bakar Al-Barqani dan lain-lain. Nah, beliau juga wafat di tahun 385 Hijriah. Masya Allah, itulah sejarah singkatnya. Kalau kita bahas sejarah detail mungkin dalam durasinya lumayan banyak ya, kita singkat aja sambil santai lihat pemandangan. Oke ya. Nah, mungkin ya kita selanjutnya mari kita simak lagi ya. Imam yang selanjutnya ulama ahli hadis atau ahli hadis yaitu Imam Abu Nu'aim. Imam Abu Nu'aim ini wafat di tahun 430 Hijriah. Berarti beliau itu termasuk ulama yang lebih di zaman lebih muda daripada yang lain ya. Jadi beliau Imam Abu Nu'aim ini wafat di tahun 430 Hijriah. Nah, imam berarti yang lain itu dari Imam Daruqutni wafat 385, Imam Syafi'i 204, Imam Baihaqi wafat 458. Jadi Imam Abu Nu'aim ini lebih tua daripada Imam Baihaqi ya, perbedaannya lumayan. Nah, Abu Nu'aim ini namanya Abu Nu'aim Ahmad bin Abdillah Al-Asfahani, adalah seorang ahli hadis yang terkenal. Beliau termasuk golongan ahli hadis yang dipercayai. Nah, beliau ini Imam Abu Nu'aim ini termasuk golongan ahli hadis yang bisa dipercaya, maksudnya gitu. Hadis-hadis beliau dipakai sebagai sandaran hukum. Nah, pengarang kitab hadis Al-Huliyah. Jadi sebagai sandaran hukum bagi pengarang kitab hadis Al-Huliyah. Nah, beliau ini Imam Abu Nu'aim ini lahir
di tahun 334 Hijriah. Wafat beliau di tahun 430 Hijriah. Nah, berarti kurang lebih dalam usia itu 96 tahun. Jadi di usia 90 tahun di Asfahan, Persia, dan bermakam di situ. Jadi Imam Abu Nuaim ini kurang lebih umurnya 96. Jadi lebih lama dibanding ulama-ulama yang lain ya. Itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita ceritakan sejarah singkatnya yang luar biasa, tersingkat. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami. Yang penting intinya kita itu jangan skip aja videonya, lanjut. Intinya kita harus konsisten dalam segala hal, dan kita ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan, ceritakan sejarah singkat ini bisa bermanfaat, bisa mengetahui, bisa menjadi ilmu pengetahuan, bisa mengetahui sedikit sejarahnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, terus semangat, teruslah untuk belajar, mengaji, karena agar kita itu tahu lebih dalam masalah ilmu agama, apalagi tentang sejarah. Masya Allah, sejarah itu kita mesti harus hati-hati dengan cermat, harus benar-benar detail, harus benar-benar tahu seluk beluknya bila perlu. Jadi kita hanya sejarah menceritakan sesingkat-singkatnya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita masih tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Terima kasih semuanya. Teruslah semangat, terus konsisten, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang jadi rujukan para ahli hadis ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ngopi santai, lihat pemandangan yang indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat. Wallahu a'lam bishawab.